Lah mulai tuh. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Siapakah kita? I. Ceria, cerdas, ria, asik. Yes, go. Boleh diulang Bu? Oke. Ada tuh Bu direkam Bu. Oh sudah. Bisa dah. Oke, aman. Kita ulang lagi sekali lagi biar kompak bagus dalam videonya. Tunggu Bu, karena kalau situ kan panjang videonya ya. Coba di miss tuh videonya pendek saja, khusus itu ya. Oke, Bapak Ibu, siapakah kita? I. Ceria, cerdas, ria, asik. Yes, go. Ulang sekali Oke. Tapi dulu ya Bu, dulu pakai yes. Ulang. Tambah ada Bu. 1, 2, 3. Siapakah kita? I. Ceria, cerdas, ria, asik. Yes, go. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kurang ceria? Memang Bapak Ibu, kami dari kelompok 1 Tekan akan betul. mencoba menyampaikan hasil diskusi kami peta konsep mengenai asesmen. Dilihat dari hari pertama, kedua, ketiga, tampaknya semakin hot walaupun ruangan semakin dingin, tetapi suasana semakin hot kayaknya. Sehingga tidak ada yang belum sekalipun ngomong. Bapak Ibu yang lain saking semangatnya sehingga kali ini saya ambil waktu untuk bisa berbicara. Kasih aplaus dong kami. Kasih aplaus dong Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini asesmen terbagi atas 2, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Di mana kita akan mencari apa definisinya, tujuannya, jenis dan tekniknya. Pertama kita masuk ke dalam asesmen formatif. Secara definisi, formatif adalah dilakukan selama proses pembelajaran, berarti penilaiannya dalam bentuk proses. Kemudian tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan pembelajaran, yang kedua mengidentifikasi kesenjangan belajar, yang ketiga menginformasikan instruksi dan memotivasi murid. Kemudian yang jenisnya terbagi atas 2, assessment for learning dan assessment as learning. Teknik yang digunakan pada assessment formatif berupa observasi, kuis, tugas rumah, jurnal, diskusi, dan umpan balik yang dilakukan selama proses pembelajaran. Sementara itu, asesmen sumatif itu adalah dilakukan di akhir pembelajaran, di mana tujuannya adalah untuk menilai pencapaian pembelajaran, evaluasi efektivitas pembelajaran, dan jenisnya berupa assessment of learning. Teknik yang digunakan itu dilaksanakan pada ujian akhir, ujian nasional, proyek akhir, portofolio, presentasi akhir. Demikianlah Bapak Ibu sekilas kami sampaikan perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif. Terima kasih. Mohon maaf moderatornya saya, ternyata juga presentasi saya. Yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu atau menanggapi langsung oleh saya sendiri. Ini kayak gitu lah. Mati dari saya. Kami kok presmed. Wajib itu. Ya sudah. Silakan Bapak Ibu. Langsung aja. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu sudah pas Pak. Ada Bapak Ibu? Aduh, gila tuh. Oke. Nah, Ibu Marjani, Bu Yen ya. Pas. Terima kasih kelompok ceria yang betul-betul ceria penampilannya. Ya jelas di sini ya dari paparan yang Bu sampaikan tadi. Cuma mungkin ini pertanyaan dari saya Bu, kalau di sini untuk teknik portfolio atau portofolio itu termasuk asesmen sumatif. Bagaimana pandangan grup ini? Karena mungkin kalau menurut saya bisa saja portofolio ini dimasukkan ke dalam asesmen formatif karena prosesnya dilakukan dari awal. Prosesnya dari awal, kemudian mencari karya terbaik yang dilakukan oleh siswa. Jadi
memang proses itu continuous gitu Bu. Jadi mungkin itu menurut saya, mohon dikoreksi kalau salah. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Kalau secara dilihat bahwa portofolio itu sebetulnya kan dari awal sudah diberikan. Kemudian proses-proses kegiatan anak itu yang kita kumpulkan. Nah, di sini adalah proses penilaian akhirnya yang kita lihat hasil akhirnya. Ya, yang di akhirnya. Terkait ke proyek akhir, contohnya bisa disampaikan. Oke, Bapak Ibu masih ada yang mau menanggapi dari tayangan kelompok ceria di depan? Menurut pendapat Bapak Ibu, yang belum pernah ngomong lah kita kasih ini. Karena tadi Pak ngomong. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini mengenai teknik ya, di dalam formatif itu kan ada tugas rumah. Sementara formatif itu kan proses kita di dalam PBM. Kira-kira bagaimana dalam sistem kita melakukan proses dan penilaian dalam tugas rumah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi, kalau secara lebih runcingnya kalau kita bahas berarti sama tadi pertanyaannya mungkin dengan Ibu yang siapa tadi Bu? Portofolio, kalau secara garis besar itu harusnya masuk ke teknik, ya kan? Kalau tugas rumah seperti apa? Masuk ke formatif. Begitu juga dengan tugas rumah. Dalam bayangan kita mungkin tugas rumah itu adalah kita tidak melihat mulai dari awal kita memberikan kegiatan, kita tidak menilai akhirnya saja Bu, tetapi adalah mulai dari progres kita memberikan tugas kan di sekolah, gitu kan? Kemudian kegiatannya dilaksanakan di rumah, tapi bisa kita laksanakan di pertemuan, kita tanyakan sejauh mana progres pelaksanaannya, seperti itu Bu. Oke, Bu, gimana Bu? ada yang Ada yang Pak mau menanggapi Bu? Atau mau menanyakan? ini Menambah? menjawab. Boleh Bu. Boleh Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin di sini saya mau coba juga nih memberikan sedikit pendapat saya gitu ya. Antara formatif dan sumatif itu kan tadi portofolio ya, yang agak diragukan ini maksudnya ke formatif atau sumatif. Sebenarnya ini kita lihat dari jadi konsep formatif dan sumatif ini dulu yang harus kita pahami gitu. Kalau formatif tentu penilaian kita selama proses, dan kalau sumatif ini penilaian kita sudah keseluruhannya. Jadi kalau portofolio kita pakai di proses pun bisa gitu. Misalnya di KD, di CP ini kita mau pakai penilaiannya portofolio, boleh. Saya rasa begitu. Gitu. Kemudian sumatif pun portofolio keseluruhannya pun bisa. Nah, jadi jangan kita anggap ini portofolio tugasnya Di formatif saja. Ya, atau di akhir saja atau ketika dalam proses pembelajaran saja. Kita kembalikan lagi ke ininya, jenis penilaiannya gitu. Nah, jadi portofolio ini bisa untuk kedua-duanya, namun konsepnya gimana? Apakah di satu CP saja kita nilai dengan portofolio atau keseluruhannya di akhirnya gitu kita nilai dengan portofolio. Jadi begitu mungkin sedikit pemahaman saya Pak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni sudah menambahkan untuk kelompok ceria. Ya. Oke, terima kasih. Masih ada Bu? Terima kasih tambahannya Bu Eni, berarti tergantung sudut pandang kita seperti apa. Berarti portofolio kalau kita ingin menilai secara formatif kita bisa menggunakannya. Portofolio kalau kita ingin menilai akhir sebuah proyek maka termasuk ke dalam sumatif, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Oke, Bu Rahma. Masih ada tambah Bu? Tambu aja. Terima kasih Pak. Mungkin kita perlu luruskan definisi seperti tadi. Saya tidak menyebut yang benar juga. Bahwa formative assessment itu kan dengan proses itu betul untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran, sementara sumatif itu ketercapaian beberapa tujuan ya, atau ada di akhir tujuan. Jadi sumatif itu
Formatif itu yang pertama gunanya buat feedback, tidak masuk ke rapor, termasuk as learning, for learning gitu ya. Untuk feedback memang penilaian harian mulai dari awal pembelajaran, tengah, akhir. Ada mungkin kalau saya memahaminya sekarang sepertinya sumatif itu mengalami perluasan makna, termasuk sumatif akhir tujuan dan akhir materi pembelajaran. Kalau ini kan terlihat seperti akhir-akhir aja ya, akhir ujian nasional. Maka dari definisinya kalau formatif itu memang banyak cara, tapi bisa juga yang namanya teknik itu kan bisa lisan, tulisan kan juga masuk ya, tertulis ya. Ini kan teknik itu ujian akhir, ujian tidak begitu ya. Harusnya ya. Unjuk kerja bisa di formatif, bisa juga di sumatif kan, ketika akhir dari sebuah tujuan. Akhir dari sebuah tujuan, proyek misalnya akhir dari sebuah tujuan ada di kelas ya, ini selesai karena memang kadang teman-teman menganggap kok sempit ya sumatif masuk ke rapor itu hanya hal tertentu, padahal sebetulnya di hari di kelas kita kan berakhir tujuan itu sumatif, berakhir sudah sumatif itu disebut sumatif. Nah ini mungkin masalah teknis ya, teknik penilaian saya kira di sumatif itu mungkin bukan itu isinya ya. Tekniknya apa gitu, apakah tertulis, lisan, mungkin seperti yang disebut oleh tadi apa unjuk kerja ataukah apa ya, atau jenis itu apa yang disebut dengan jenis ya. Saya kira dia bisa ada di sini, ada di sana ya, hanya dalam konteks apa? Konteks untuk feedback ya, ia memang observasi bisa atau bisa juga observasi pada sumatif juga kan, ketika mengamati sesuatu ya, atau project bisa juga di sumatif ya, bisa juga di sumatif, mungkin bisa juga ya. Walaupun tidak selalu proyek di akhir tujuan kan bisa juga di akhir tujuan pembelajaran. Tergantung juga KKTP yang kita buat. KKTP itu kan sekarang kan tidak lagi angka. Nah itu untuk kita pahami kan tidak ada lagi angka. Tercapaian tujuan itu tertuang di sana ya, apakah dia proyek atau perkhidmatan atau interval. Oke. Terima kasih Bu sudah meluruskan sedikit. Namun di sini ada nggak yang melihat yang aneh? Nggak ada dulu. Pertanyaan saya, ada nggak yang aneh yang ditampilkan temannya di sini? Ada. Di teknik ya. Ujian akhir, ujian nasional ini masuk teknik kalau menurut kelompok ceria. Kita kan berbicara teknik di sini. Bentar dulu. Ini kan teknik. Kalau teknik itu kita to the point di sini apa tekniknya, bukan ujian. Ini jadi misunderstanding nanti atau miskonsepsi. Oke ya. Nah ini agak aneh kan kelihatannya, yang ditanyanya di sini teknik. Ini perlu diluruskan. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak atas masukannya, termasuk juga Bu Rahma tadi ya. Berarti seperti yang disampaikan sebetulnya itu contoh mungkin ya, tapi sebetulnya di sini kita tahu bahwa di situ ada tersirat berupa kalau ujian akhir atau ujian nasional berarti berupa tes tertulis itu. Kemudian berupa proyek mungkin bisa jadi atau diskusi. Di sini sudah juga ada presentasi kan seperti itu. Kami siap untuk memperbaiki untuk lebih runcing dan lebih jelas lagi. Terima kasih juga kepada Bapak Darul. Clear ya Bapak Ibu. Ini contoh jangan dimasukkan ke dalam teknik. Ini jadi keliru nanti. Ini karena kita mau menampilkan nanti di perangkat ajar. Habis ini kita akan membuat asesmen Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mau buat jangan dibuat pula seperti ini. Ini juga perlu diluruskan, formatif, sumatif. Tadi ada yang mengatakan formatif itu sampai apa gunanya? Dilakukan selama proses. Tujuan formatif apa? Memperbaiki proses pembelajaran. Melihat proses pembelajaran dari sisi apanya? Baik guru maupun murid. Dari sisi tujuan pembelajarannya, menjadi feedback untuk guru dan siswa atau muridnya. Nah, itu yang formatif. Jadi ini dilakukan selama proses, tidak kan? Coba Bapak Ibu mau mengukur asesmen awal, apakah selama proses? Sebelum proses. Nah ini jangan nanti keliru kita di sini. Ini perlu. Ya ini diperbaiki ya supaya jangan nanti keliru. Jadi yang formatif. Kalau sumatif itu dilaksanakan dalam bentuk apa? Bentuknya sumatif lingkup materi, sumatif akhir semester, sumatif akhir jenjang. Akhir tujuan itu ini Bu, akhir lingkup materi. Cuma 3 Bu. Itu perlu kita garis bawahi karena nanti kan ada ujian akhir jenjang.
Akhir sekolah itu hari jenjang. Itu dia. Jadi ini perlu diluruskan. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok ceria. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah penampilan kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, oke Bu. Kita lanjut dengan LK ke